sorry harus pakai kata-kata ini, tapi mending jadiin ajang pansos gitu. Iya. Kayak lu datang ke Java Jazz tuh lu keren. Iya betul. Even walaupun lu datang tuh lu nggak ngerti. Iya. And then tiba-tiba Jimmy Slip chat, yo bro gitu, thanks for subbing for me, I'm sorry ini gue kayak Jimmy Slip. Oke. Sorry, by the way kemarin tuh menurut lu rame nggak Java Jazz? Rame? Rame ya? Orang suka ada yang komen kayak nggak serame dulu gitu. Iya. Menurut gue sih kemarin rame. What's up Jazz Believers? Balik lagi sama kita. Saya Beri Kumahua. Saya Indra Aziz. This is Jazz Picnic Podcast. Episode berapa? Episode 7. Sebelum kita mesti minta maaf nih, kayaknya udah lama kita absen Maaf ya. Kenapa sih kita absen, Mir? Karena kehidupan. Ya. Harus kehidupan dan jadwal yang menderu. Betul. Tapi tenang, kita nggak lupa kok ya. Ada yang pernah komen katanya apa? Kalau bisa sebulan sekali dong minimal. Please, sorry kalau demanding katanya. This is for you, bro. For you. This is for you, bro. Thank you Bang udah ninggalin. Itu komen berarti begitu berarti ya. Banget. Kita ngerasa diinginkan iya, ya. Makanya. I feel wanted. Wanted banget. Ber. Kita mau ngomongin ini Ber tentang Java Jazz. Yes, Ya, Java Jazz. Kemarin bulan lalu ya. Ini buat yang nonton yang juga mungkin datang atau mungkin nggak datang. Ya. Kita mau ngobrolin itu di podcast episode kali ini. Yes. Ya kan. Oke, pertama-tama Ber. Lu main berapa kali? Kemarin. 3 kali doang kok. 3 kali doang ya? Paling banyak lo main berapa kali? Rekor gue main paling banyak itu 7 kali. 7 kali? Tapi itu udah lama banget tahun 2006. Oh. 2006 atau 2007 gue lupa. Pokoknya. Tapi era-era JCC. Tapi semenjak masuk di eranya kita di G-Expo tuh gue udah maksimal 5 men. Terakhir tahun lalu tuh gue 5. That's it. 5 ya? Man. Dalam 3 kali itu capek lah. Di usia segini ya. Iya. Usia segini, aduh. Itu penting banget. Jangan bawa-bawa Gak usia. usah bawa usia. Tolong. Oke, kemarin lo nonton siapa aja kalau gitu pertanyaan gue? Ada gak sih kemarin yang menurut lo patut kemarin tuh sebenarnya ditunggu banyak atau banget yang gue pengen nonton tapi terpaksa gak bisa nonton karena jadwal. Karena bentrok. Okay. Gue pengen banget nonton Kamasi Washington gak keburu. Gue pengen nonton Lettuce gak keburu. Ya. All those big names yang gue pengen nonton malah gue gak bisa nonton. Tapi gue kemarin sempat ngecek. Kok gue lupa ya? Gue ngecek siapa aja. Yusef Days ya. Yusef Days 2 kalinya. Iya. Justin Lee Schultz. Oke. That kid man. That guy right there. Terus siapa lagi yang gue sempat nonton ya? Iya. Oh Jacob Collier pasti. Yeah. Kenapa ya orang-orang selalu bilang kayak gue berdosa gue gak nonton Jacob. Tapi ini mungkin kita agak ini Ber. Gue agak nggak tahu, gue nggak terlalu termotivasi nonton Jacob. Kenapa ya? Padahal gue penyanyi Ber. Gue honestly juga to be really honest ya buat yang fans clubnya Jacob Collier jangan tersinggung. Marah-marah nih pasti. Marah-marah. Cuman gue emang nggak pernah. Gue juga nggak dengerin musiknya dia sih honestly. Gue nontonin video cover dia zaman dulu. Gue tahu beberapa lagunya. Cuman just not my cup of tea aja sih kalau gue ya. Tapi surprisingly show-nya dia kemarin sih menurut gue menarik. Keren dan maksudnya emang it's a show. Betul. It's an entertainment gitu, entertaining show. Gue nonton dia terakhir kan Java Jazz juga 2017 atau 18 yang dia datang. Tapi kan dia sendiri masa itu kan. Oke. Ableton style dia main semua sendiri gitu kan. I mean that's good, keren. Itu malah menurut gue itu lebih mengagumkan pada masa itu. Oke. But then waktu dia kemarin tampil dengan format yang kemarin sih menurut gue cool juga. Dia ganti pakai gitarnya dia kan, dia punya yang 5 string gitarnya dia itu kan. Dan dia main key. Pokoknya great performance lah menurut gue sih. Iya, jadi memang si Jacob tuh tahu banget how to put on a show ya. Yes. Penontonnya dibawa nyanyi, terus kayak semua aransemen tuh yang memang konteksnya tuh bikin orang tuh yang wah gitu ya. Tapi kalau gue abis itu terus gue pulang gue coba dengerin lagu-lagu yang gue nonton kayak oke, bagus. Ngerti. Ngerti kan? Gak yang ngerti kayak banget gitu, gak gitu paham sih. banget sih. Gak tau sih, emang just not my cup of tea aja sih. Iya. Oke. Nah, sekarang gue mau nanya nih, Ben. Yes. Kan ini Java Jazz kan kemarin merayakan ke yang 20 tahun ya. Nah, kan salah satu kritik yang sering banget gue denger dari orang-orang tentang Java Jazz adalah kok lo kurang jazz sih? Padahal lo like the biggest jazz fest. Kita juga pernah ngomongin ini sih sebelumnya di Cuman ini karena kemarin baru aja Java Jazz dan udah merayakan ke yang 20 tahun. Yang mana kita main loh di acara perayaan 20 tahunnya. Iya kan? Nah, jadi gue mau nanya nih, setelah banyak kritik sama masih kalau nggak jazz sih? Atau menurut lo kitanya sudah berdamai dengan kalian itu? Atau
Gimana biar menurut lu? Kalau menurut gue pribadi Java Jazz since 2000, ya maksudnya dari dulu pun memang balancingnya selalu in between kan. Kayak memang menurut gue memang nggak. Kalau kita lihat semua festival gede di dunia pun, let's say North Sea Jazz Festival lah. North Sea Jazz Festival itu kan boleh dibilang kayak barometernya si Java Jazz kan. Karena starting out kan orang-orang yang sama yang ada di situ di belakang situ kan. So pada masanya menurut gue, even North Sea Jazz juga nampilinnya juga di Purple pernah main di situ gitu. Oh iya? Iya, di Purple pernah main. Yes, di Purple pernah main di tapi North Sea mainin, Jazz Festival. maksudnya main musiknya mereka, cuman selalu kan mereka tampilinnya pakai orkestra, big band. So basically yang dulu Java Jazz pernah bikin, kalau mungkin nggak ada yang tahu, tapi dulu Java Jazz pernah bikin kayak padi, kayak horn section. Iya. Jadi kayak semua aransemennya tuh dibikin beda gitu. Jadi ketika orang nonton di Java Jazz, even though they're artis pop, tapi penampilannya tuh atau artis rock bahkan, tapi penampilannya tuh beda dan nggak akan bisa ditontonin per lain. So that's the special thing. Nah kalau menurut gue Java Jazz recent years menurut gue jauh lebih baik kok balancingnya. I mean kita bisa nonton, kita bisa tadi gue sebut nama-nama Jake Collier, kita bisa sebut Kamasi Washington, kita bisa Letus, ada Shaq Attack yang dari zaman dulu, ada Snarky Puppy gitu, ada Cisco Swank, ada all these great names yang sebenarnya memang kadang-kadang kitanya mesti lebih ngulik aja sih menurut gue. Iya. Gitu. Cuman honestly speaking, memang kemarin mungkin untuk special show nggak spesial banget kecuali Jake Collier gitu. Gue kayak Ray sama siapa Tunde ya. Tunde. Oke. Tapi kan nggak yang kayak dulu kan kita nontonnya Chris Botti gitu. Kita nonton even tahun lalu ada Snow Allegra. Ada PJ Morton misalnya gitu. Tapi ada Cory Wong gitu kan. Jadi yang lebih wah special show-nya jazz. Cuma mungkin karena itu jadi kesannya kayak nggak jazz nih gitu. Atau kalau kita bandingin sama zaman dulu siapa ya? Stevie Wonder misalnya. Atau ya all these names lah gitu. Tapi menurut gue sih balance-nya oke. Gitu. Balance-nya oke. Lo kemarin main sama This Is Molina gak sih? Tahun ini enggak? Oh tahun lalu ya? 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu ya? Kemarin kan dia kayaknya kemarin main sama Isyana sama Sandi kalau nggak salah. Lucu juga ya. Dan dia bikin konsep yang keren sih. Oh iya? Dan fun fact di belakang itu dia DM-an sama gue sebenarnya kayak waktu dia mau bikin. Jadi kan dia bikin kayak renditionnya Garam Madu sama Indonesia Pusaka digabungin gitu. Oh iya serius? Terus dia kayak DM deh. Iya, terus dia DM, gak tau dia jadi dibawain apa gak sih. Cuma dia DM gue, dia nanya nih aransemen kayak gini gak apa-apa gak dibawain Indonesia. Gue denger gak apa-apa men, bawain aja gue bilang gitu. Jadi terus gue sempet ketemu dia juga pas di hotel, pas di Borobudur. Tapi gak sempet, kita emang gak ada plan buat main bareng sih. Iya. Itu menarik ya. Menurut gue juga, kemarin sih gue juga nonton beberapa. Dan gue juga enjoy banget, gue ngerasain banget sih balance-nya. Maksud gue toh di era sekarang juga kalau kita ngomong jazz gitu ya. What people perceive as jazz dan ketika orang mau datang ke suatu tempat untuk menikmati jazz itu juga lebih luas gitu. Iya nggak sih? Termasuk kita juga kalau main di berbagai macam venue, kita nggak lagi mainin I don't know the same repertoire yang. Of course. Iya nggak sih? Of course. Gue tiap tahun selalu berusaha untuk menampilkan. Gue kayak tiap tahun selalu berpikir gitu kayak gue main apa ya tahun ini? Gitu. Kayak harus ada alasan buat gue bisa main di Java Jazz gitu. Dari guanya pribadi ya. Mungkin karena udah terlatih karena kita kan udah kayak 20 tahun kita main di Java Jazz gitu. Jadi gue kayak tahun ini ngapain ya? 20 tahun men. 20 tahun men. Lo inget sih zaman lo pertama main Java Jazz? Inget banget. Kayak apa tuh kan? Itu surreal banget perasaannya karena pada masa itu kan setelah sekian lama vakum gak ada jazz festival yang segede itu ya pada masa itu kan. Ya dulu kita punya Jak Jazz tapi Jak Jazz itu kan berarti terakhir tahun 97. Gue terakhir main sama Jak Jazz sama Om Idang. Gokil. Jak Jazz itu 97 stop. Itu terakhir di pasar festival gue. 97. Jangan itu gue terakhir sama Om Idang. I think so, di pasar festival, pasar festival Kuningan kan. That's the last one. Abis itu gak pernah ada festival yang that scale, segede itu. Terus gue inget banget undangannya tuh gue dapet karena gue masih manggung di Jams, masih reguleran di Jams Pub. Ya zaman dulu itu. Jams Pub, yes. Blok M. Udah pindah di belakangnya Atma. Oh situ ya, oke. Udah pindah kan. Nah, gue main di situ terus ya. Habis itu kan tutup ya, nggak lama kemudian tutup kayak di tahun itu. Tapi terus gue dapet invitationnya gitu kayak karena lo perform di Jams, semua dapet privilege untuk bisa perform di Java Jazz. Oh iya? Ya. Semua yang perform di reguleran di situ. So itu pas kita baca kita kayak pada masa itu kan reguler di Jams tuh gue, Bokap, Neranya Mas Gilang sama Vanessa Roman, Malik main hari Selasa. Rio Moreno kalau nggak salah Jumat gitu. Mike Mohede masih manggung di situ juga. All these cats lah, Om Yance, Funk Hitam.
Pokoknya semua yang perform di Jams reguleran itu dibawa main di Java Jazz that time. Tunggu deh, ini 97 atau 2007 sih, Ber? Ini gue lagi ngomongin 2005. Oh, sorry, gue agak mixed up makanya. Kita skip ke yang 2005 Java 2005 ya, oke. Java Jazz pertama. 2005 Java Jazz pertama, gue dapet invitationnya dari Jams karena gue manggung di Jams. Oke. Ya which is Jams kan Om Peter Gonta kan. Yes. Gitu. Jadi dapet invitation buat bisa main di Java Jazz Festival dan tahun itu gue main 3 kali. 2005 tuh gue main 3 kali main sama band gue sama Pentatones, which is Traindra Sunito, Andre Dinut, Danto. Gokil. Harusnya Doni Jusran, tapi ya ada cerita di balik itu. Akhirnya Sri Hanuraga. Cerita di balik itu gak usah diceritain. Gak usah diceritain. Yang tahu-tahu aja. Habis itu Sri Hanuraga yang main. Oke. Agak main sama kita. And then di saat yang sama, gue main juga sama Glenn, almarhum Glenn Fredly. And then di saat yang sama main sama Glenn Fredly, terus gue main sama Andin juga. Oh, sama Andin juga nih. Ya, so tahun itu gue main 3 kali karena 3 gig itu. Jadi yang dua itu lo sebagai session dong apa gimana? Yang sama Glenn Fredly. Yang sebagai session. Yang oke. Lo masih inget ya rasanya Java Jazz pertama, penontonnya kayak apa vibe-nya? Lo masih inget gak sih? Masih inget banget. Gue itu penuh banget. Kita nggak nyangka kan. Pada masa itu sih gue pribadi nggak nyangka kayak gede banget ya acara gitu. Kayak maksudnya kayak JCC di otak kita kayak ya acara JCC gitu. Gede banget ya acara gitu dan ya lu bisa lihat orang-orang yang gue liat M. Fiddler jalan gitu. M. Fiddler man. M. Fiddler, gokil. Dan itu kan pertama kali tahu dia gitu. Iya. Pernah tahu dia pada masa itu kan. Benar. M. Fiddler, cuma tahu lu pernah denger namanya gitu. Cuma kayak M. Fiddler begitu nonton performance kayak apaan nih gitu. Lu liat George Duke lewat-lewat. Lu liat all these jazz cats lewat-lewat tuh kayak James Brown gitu kayak. Oh iya bener, James Brown pernah main di Java Jazz Fest. Salah satu tahun pertama 2005 kan di special show-nya sih gue. So yeah, it was surreal sih buat gue, surreal banget. Iya, gue pun merasa beruntung banget sih kita pernah ngalamin ya kayak waktu itu Java Jazz udah ada pertama kali kita udah di dalam space jazz itu gitu loh. Jadi kita udah tahu udah bisa berada di situ lah di lahan permainan kita apa sih? Playground kita lah. Playground kita ya. Lu main sama siapa? Waduh, gua main sama siapa ya? Kok gue lupa sih. Soleha gue main kayaknya 2005 kan? 2005. Oh, gue main sama ini sama Ran. Amaran. Lu gak main sama Malik? Enggak. Gue main sama Ran seinget gue. Enggak, gue gak main sama Malik. Gue main sama Ran, gue main sama siapa lagi gitu, beberapa. Iya, sama gue juga pernah main juga sama Soleha pernah. Ya tapi itu tahun 2007 Iya, sama Beatbop Project. Bukan Beatbop Project dulu. Yang sama, ya Allah. Udah selama itu ya, Dion sama Dion. Oh Dion. Iya kan, Dion Janabria. Oke Ber, ini kan kita udah ngalamin Ber, ini kita udah makin tua nih teman-teman yang nonton mungkin kayak gila ya 20 tahun lalu tuh, 20 tahun yang lalu Ber, ya kan. Tapi vibe-nya nih, vibe serapa lo melihat perbandingan deh gitu. Kita kan ngalamin, tiap tahun kita ngalamin ya. Iya. Arahnya ke arah yang baik dan benar atau ideal atau enggak ini Ber menurut lo Java Jazz ini mungkin buat teman-teman juga bisa jadikan semacam dari sudut pandang ini ya, sudut pandang. Ya, to be really honest ya, gue biasa memberikan pendapat yang sejujur-jujurnya. Menurut gue era keemasannya Java Jazz 2005 sampai 2009 di JCC tuh kayak the best. It's there. Gitu. It's there, oke. It's there karena skenanya jelas, yang datang jelas, orang-orangnya emang ngerti jazz, emang doyan jazz. Minimal kalau enggak ini mereka emang ada di area musik yang sama gitu kayak R&B, ya, hip hop, soul gitu. Ya, orang datang bisa nonton Torture Soul, bisa nonton Relax pada masa itu kan ya ada band Relax yang dari Belanda. Relax iya. Nonton Mark Clive-Low lah, nonton gue nonton Raul Eki Humania banget. Asli, gue nonton Raul Maiden, nonton Roy Ayers. 2007 Roy Ayers pernah datang, Marcus Miller, John Scofield, semua. Gila, nontonin tuh ya. Iya, di sound, nontonin di sound. Kan anak-anak juga main lah, Pak Drive apa semua pada main. Jadi kan semua yang datang tuh jelas gitu skenanya. Cuma menurut gue pas kita pindah 2009 terus 2010 kita pindah ke J-Expo tuh mulai agak tambah gede kan. Akhirnya yang datang tuh mulai muncul orang-orang yang sebenarnya nggak ngerti. Betul. Cuman emang sorry harus pakai kata-kata ini, tapi emang dijadiin ajang pansos gitu. Iya. Kayak lu datang ke Java Jazz tuh lu keren. Iya betul. Even walaupun lu datang tuh lu nggak ngerti. Iya. Gitu. So
Ya gitu deh. Iya, hype-nya ya. Jadi hype train ya. Iya, cuman 2000 menurut gua abis itu puncak di G-Expo juga masih asik, cuma puncaknya banget menurut gua tuh 2014 tuh. Abis itu setelah itu menurut gua sempet kayak 2014. Gila memori lu bagus. Makanya inilah kenapa podcast ini tuh penting karena Barry Likumhoi itu memorinya gila guys. Gua ngomongin apapun sejarah tentang jazz masa bokap main di mana bokap ingat semua sampai tanggalnya gue ingat. Karena gue kayak photographic memory kan. Jadi gue kayak ngeliat suasana gitu. Nah kenapa gue bisa bilang 2014 karena setelah itu gue inget banget folk mulai naik tuh. Musik senja ya kan. Senja-senja. Terus mulai tergeser nih jazz gitu. Kita mulai dan gue inget banget karena momen itu juga gue mulai malas rilis karya karena kayak udahlah ntar aja dulu gitu. Ini lagi mereka nih gitu, biarin aja mereka dulu. So pada masa itu gue ngerasa penonton yang datang juga udah mulai berubah tuh. Dalam hal apa? Emang mereka bukan penikmat jazz tadi. gitu. Mereka datang tuh emang penonton. Karena kebetulan juga yang datang di yang perform di Java Jazz juga akhirnya jadi kesana juga. Beberapa yang senja-senja juga main di situ. Yang senja. Ngerti ya kalau kita ngomongin senja ya ngerti ya gitu. Jadi akhirnya pada akhirnya kan ya bergeser ya, penontonnya bergeser. Which is it's fine lah buat gue, yang penting tetap yang penting acara tetap jalan gitu. Iya. Cuman ya itu yang gue rasain sih in my own honest opinion. 2014 itu lumayan melebar tuh ya. Yes. Kalau gue sih yang pasti, gue terakhir main yang sebelum kemarin ya, itu pas Java Jazz pandemi kan. Itu kan kita semua kena tamparan keras ya. Java Jazz pandemi itu 2020. Oh 2020, persis sebelum pandemi maksudnya. Oke. Benar. Jadi tuh gue inget banget, pandemi kan, diumumin nih. Java Jazz mau mulai besok. Iya. Dan jadi banyak juga guest star atau musisi-musisi yang dari luar nggak jadi datang atau mereka kepada kebingungan. Dan akhirnya gue main sama Mike Stern sama Jeff Lorber karena Jimmy Haslip nggak datang. Pandeminya menguntungkan buat lo ya. Diumumin itu Senin sih kan gue. Iya, gue 2020 main sama Mike Stern sama Jeff Lorber. Bener. Karena kan gue pernah main sama Jeff Lorber sama Mas Dwiki Darmawan tahun 2016. Oke. So waktu diumumin pandemi itu, kalau satu Rabu deh, tengah minggu gitu kan. Masih orang udah mulai heboh soal mulai close down border segala macam. Terus Rabu itu tuh Jimmy Haslip sama Gary Willis memutuskan kayak we're not going gitu. Tapi Jeff Lorber sama Mike Stern udah on the way. Terus kayak gimana nih gitu. Mas Dwiki nelfon gue tuh Rabu malam kayak, kamu dicariin Jeff Lorber? Hah, gimana maksudnya mas? Iya dia butuh pemain bass karena Jimmy Haslip gak jadi datang. What? Gue harus gantiin Jimmy Haslip gitu. Tapi itu gara-gara pandemi sih. Cuma di podcast ini hostnya bisa ngomong, hey kamu dicari sama Jeff Lorber untuk gantiin Jimmy Haslip. Gila men. Abis gue di chat sama Jimmy Haslip. Oke. Ya message gitu. Apa katanya? Jadi gue kan begitu ditanya, kamu bersedia gak? Terus Jeff Lorber juga chat kan kayak, are you willing? Yes. Gue yes dulu. Walaupun gue gak tahu gue mau main lagu apa. Kayak this is a one time opportunity yang gue gak mungkin lewatin. Iya. So gue bilang yes. Gue kulik semua lagunya. Gue dengerin lagu dia. Cuman gue kulik lagi mana yang kira-kira dibawain. And then tiba-tiba Jimmy Haslip chat. Yo bro gitu, thanks for subbing for me. I'm sorry gini gue kayak Jimmy Haslip. Oke. Sebelnya gue adalah gue gak capture terus handphone gue rusak. Ya. Padahal itu bagian dari sejarah tuh ya. Momen bersejarah banget ya. Dan gue harus belajar materinya. Akhirnya gue dikirim materinya kayak hari Rabu malam itu. Terus gue harus belajar materinya hari Jumat gue udah manggung. Modar. Tapi ya Barry ya. Itu jadi tenang aja lah. Udah juga aman, sih. Nekat aja itu gue. Agak nekat gue sih. Cuman ya. Nah ini memunculkan topik yang juga menarik Bar. Kan Java Jazz itu selalu memberikan kolaborasi ya. Buat musisi kita dan juga musisi dari luar gitu. Nah apa sih yang lo pelajarin nih Bar dari pengalaman lo 20 tahun nih. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang mengkolaborasikan. Itu ada kontribusinya gak sih buat jazz Indonesia gitu kurang lebih? Menurut gue sangat ya. Sangat memberi kontribusi. Dan gue inget dulu 2005 tuh gue nonton George Duke collab sama almarhum Glenn. Dan awalnya cause I was there gitu. Dan awalnya tuh jujur lah, masih kita harus ngomong apa adanya ya. All these American guys, kecenderungan mereka pasti awalnya tuh underestimate dulu. They're a bit, sorry gue harus pakai katanya, cuman a bit racist in a way gitu. Kayak lu bisa main gak sih? Iya. So gue inget waktu pas George Duke ngajak Glenn kayak, who's this kid gitu kayak. I mean he's a legend, he's George Duke. Dia punya all the rights to do that. Tapi begitu Glenn nyanyi dia kayak, siapa nih orang gitu kayak, ngerti gak? Beda gitu point of view-nya. Kayak dia akhirnya respect. And gue pernah inget, gue pernah nonton Jeff Kashiwa perform sama Mama Ute.
hal yang sama. Even gue pribadi pun ngalamin itu kan. Kayak gue, let's be honest, gue pas perform sama Jesus Molina tuh awalnya dia nge-underestimate kita banget. Kayak underestimate kita banget, kayak udahlah main lagu yang gampang aja. Gue dikirimin lagunya yang gampang banget bro. Sorry ya, gue apa adanya nih. Lagu smooth jazz, lagu nyelir tawar zaman dulu tau gak sih? Westbound 101 apa ya? Gue sih suka lagu ini. Iya, betul. Cuma kayaknya ini bukan festival material. Iya gitu. Deh, kayaknya. Terus gue kayak nonton dia main Night Indonesia yang iya, yang dia punya. Ternyata dibikin berapa tuh gue kayak, let's just play this one man. Gue oh you guys can do it? Yeah of course gue bilang. Terus pas nyampe, akhirnya dia yang ngerti gak sih? Awalnya dia underestimate. Iya. Begitu bilang kayak, oke gitu. 2024 gue main sama Thiago Gentil, orang Brazil. Dikirim materi ya gue sama Dimas doyan main Brazilian gitu. Dari zaman sama bokap juga. Iya. Begitu main dia kayak, wah kita latihan gak usah lama-lama. Dia bilang, let's just run through gitu. Kayak you get it. Gitu. Kemarin 2025 ini main sama Rolling Horns. Sama persis bro. Awalnya mereka kayak underestimate kayak, apa sih? Gitu. Kita kasih arrangementnya dia kayak, oke gitu. Begitu mereka main kayak, you guys are good gitu kan. Kayak, mereka underestimate kita dulu awalnya pasti selalu kayak gitu dan menurut gue it's okay gitu tapi puji Tuhannya alhamdulillah dengan adanya Java Jazz itu memberikan kita how to connect gitu dan akhirnya kan kita connect dan akhirnya orang sana jadi tahu kayak gila Indonesia punya Java Jazz Festival dan memang orang-orangnya bisa main gitu so it's a good thing dan menurut gue juga memberikan standar yang baru kayak gue ngeliat all this horn sectionnya Ron King man mereka prima vista and then bunyinya tuh bener gitu kayak even how they pronounce the music aja nih. Sorry ya kepada horns player di Indonesia ini kan juga teman saya juga punya horns. Orang Indonesia tuh kalau ngomongin lafal hornsnya itu kayak apa sih? Tadi gimana partnya? Tetot gitu ya gitu kan. Mereka kan enggak gitu. Terus babedi bunyinya udah bebop Java Jazz licks gitu kan kayak jazz licks gitu kan. Ya itu yang menurut gue kayak membedakan sih. So they sound differently juga. Akhirnya pas bunyi kita kayak enak banget ya nih horn sectionnya. Betul. Itu sih yang gue rasain. With all due respect to all the horn players di Indonesia, I love you guys. I love you guys ya. Tapi benar sih akhirnya yang lo tadi bilang, maksudnya, wah ini pemain-pemain ini mereka di Indonesia udah 20 tahun, sering tiap tahun datang. Berarti kita juga yang di sini nih, kita udah harus naik level. True. Karena kita nggak pernah tahu tiba-tiba ditelepon sama Nikita Dompas gitu, bro. Lo main sama ini ya? Ya suka gitu kan tuh anak. Kampus gitu kan? Iya suka tiba-tiba gitu. Serius lo? Oke berarti ini benar banget sih yang tadi gue setuju banget kalau misalkan dengan kurang lebih gitu ya Java Jazz berkontribusi juga ke ningkatin perjalanan gitu ya. Sangat. Oke nih biar untuk di akhir ini gue menurut lo apa yang harusnya dilakukan Java Jazz untuk tahun-tahun ke depan biar lebih bagus yang pasti satu, yang kedua lebih majuin lagi perjazan atau permusikan di Indonesia in general gitu. Apa yang better bisa melakukan nih? By the way kemarin tuh menurut lo rame nggak Java Jazz? Rame ya. Orang suka ada yang komen kayak nggak serame dulu gitu. Menurut gue sih kemarin rame. Good. Gue juga pas sore-sore emang lo pasti kelihatan sepi dan itu bukan sepi sebenarnya. Tempatnya gede banget. Iya, tempatnya gede banget. Gitu. Emang maksud gue kalau lo bandingin sama skala tahun 2011, itu emang beda banget sih. 2000 gue ingat, gue gak akan lupa sih 2011 dengan tempat segede gitu kita susah jalan. Kayak masih tetap pack gitu. Tapi it was at the top of the popnya Java Jazz gitu dan orang-orang yang datang ke situ dari zaman 2005 datang ke situ juga orang baru. Sekarang kan mungkin orang-orang yang dulu datang tahun 2005 udah gak mau datang lagi. Udah natural selection. Iya dan mereka juga kayak udah ketuaan, gue udah capek gitu kayak ya gitu lah. Tapi untuk ukuran Java Jazz kemarin menurut gue sih tetap rame gitu dan gue melihat all the stages juga penuh kok, full house juga. Oke, kedepannya mesti apa menurut lo nih untuk Java Jazz kalau lo jadi Barry F. Gonta gitu. Lo apain nih Java Jazz? Mbak Dewi. Maaf ya. Dari dulu gue selalu beranggapan Java Jazz harusnya punya their own radio station. Emang gak punya? I don't know. Kita aja kelamar gimana? But I think they should gitu. Terus maksudnya kayak, I mean mau basisnya online kayak atau mau tetap old school frekuensi gitu ya nggak apa-apa. Cuma menurut gue kayak mereka harus punya yang orang setelah selesai Java Jazz mereka masih ngerasain hype-nya. Benar. Mereka bisa terus konsisten dengerin itu dan di situ kita punya edukasinya. And then lu juga bisa, ya nggak sih? Or at least seriusin punya. WhatsApp Mbak Dewi sekarang. Mbak Dewi. At least seriusin punya YouTube channel yang cukup aktif, social medianya yang cukup aktif yang bisa memberikan edukasi all year long. So kayak in period of selesai itu lu punya 6 bulan post pro.
post event, and then menuju, lu punya 6 bulan pre-event menuju ke, ya nggak sih? It's like you building the hype. Keren banget, sumpah. Terus kayak dia harusnya jadi, dia menurut gue harus jadi kayak hub-nya gitu sih harusnya. Kayak Should it be English or Indonesian then? English dong. English ya? Karena it's International Jazz Festival. Iya, International Jazz Festival. Kan Dan orang, sorry man, Singapore. you have to know that people are willing to come. Yeah. And they're dying to come. Yeah. Musisi jazz luar tuh kepengen banget bisa main di Java Jazz. Bener sih. Banyak banget yang bilang gue pengen banget main. Akhirnya gue bisa main di festival ini. Bener. And it's true. Jadi kita saat ini boleh dibilang yang terbesar gitu bareng sama North Sea Jazz. But you know, so kalau menurut gue sih itu. Iya. Mbak Dewi, Om Peter. Tapi itu gue jujur ide lo keren banget. Kemarin gue lihat banyak banget penonton tuh dari Malaysia, dari Brunei. Selalu gitu, bro. Selalu. Every year kita tuh selalu dapat penonton. Gue punya teman-teman dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei yang selalu datang tiap tahun. Gue bahkan pernah ketemu sering banget tiap tahun ketemu fans dari Cina sama dari Taiwan, man. Serius loh? Like China and Taiwan. China, Taiwan, Hong Kong. Wow. All the surrounding countries ada yang datang cuma buat nonton gitu. Iya. Even Japan pernah ada juga yang datang. So it's like ini festival gila men sebenarnya. Iya, Segede itu. Segede itu. Berarti sebenarnya banyak potensi yang sebetulnya jadinya bisa kita gali nih. I think si radio itu is a good start sih. Radio dan YouTube channel yang memang menjalankan terus post sama building the hype. Dan itu harusnya showcasing our local talents. Keren banget. Iya enggak? Jadi ketika lo mau taruh dia di perform di situ ya lo udah kasih dia all the talentsnya, udah lo tunjukin di radio atau di YouTube atau di apapun. Benar. Sehingga ketika nanti menunjukkan orang udah expecting gitu kayak ini dia yang nanti gue pengen nonton gitu. Kan seringkali kan problemnya itu ketika kita sekarang mau nonton kayak siapa ya? I'ma just check it out lah. Iya, tapi kita begitu datang kita kayak nggak sesuai harapan. Atau misalnya pas kita datang kayak bagus banget gitu. Cuma kita nggak pernah dapat kisi-kisinya nih orang sebenarnya apa gitu. Menurut gua kalau level Java Jazz harusnya udah di situ. Dia udah punya commercial gain yang segitunya. Dia juga udah punya kemampuan untuk mendefinisikan pasarnya sendiri. Itu ide keren banget. Dan menurut gua kita harus menutup episode kali ini dengan ide lo yang keren banget itu ya. So please buat teman-teman semua juga mungkin bisa rame-rame tulis di komen YouTube idenya tadi biar direalisasikan. Kita juga mungkin perlu ngobrol sih, biar kita ajak ngobrol aja Mbak Dewi, Nikita, Zulham gitu kan. Ya sure. Ajak ngobrol aja mereka. Ini ide lo sumpah. Gua I genuinely mikir keren abis. Oke Ber, kita tutup dulu episode kali ini. Kita ngomongin Java Jazz ke-20. Selamat ya buat Java Jazz. Congratulations. Kita doain makin keren, makin sukses. Oke Ber. Amin, maju terus. Oke, nantikan Jazz Picnic podcast episode berikutnya di sini juga gitu. Iya. Ya udah, thank you. Kita ada penutupan nggak sih, kata-kata penutupan? Saya Dirli Kumahua. Saya Indra Aziz. Signing out. Yes. See ya.